Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, kali ini saya dubbingnya itu sambil ngelus-ngelus kakak Alia, karena kakak Alia tadi itu bilang ngantuk. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini saya lagi menata roti. Akhir-akhir ini saya tuh emang sering banget dia beli roti kayak gini, karena kakak Alia kalau misalkan pengen ngemil biasanya itu emang ngemilnya roti. Untuk roti ini sih habisnya itu ya mungkin sekitar 1 mingguan, soalnya setiap hari kakak Alia tuh makannya satu. Nah, biasanya pak suami juga kalau misalkan kerja bawa roti kayak gini satu. Kalau saya mah jarang banget ya makan roti kayak gitu, karena emang kurang suka sama roti-rotian. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau nge-refill sabun-sabun, karena ini di dalam tempatnya itu emang udah pada habis. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan super pel saya itu tumpah, soalnya tadi tuh emang di bagian atasnya kayak nutup sendiri gitu, makanya waktu saya buka tuh saya refleks itunya langsung muncrat. Yaudahlah ya, nggak apa-apa, ini langsung saya elapin lagi biar kelihatan bersih. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh mau nge-refill Sunlight. Ini beneran harus hati-hati banget sih biar nanti tuh nggak tumpah-tumpah. Mohon maaf, bukan Sunlight ya, jadi Mama Lemon. Nah, kenapa udah kebiasaan aja kalau misalkan bilang sabun cuci piring itu walaupun mereknya Mama Lemon pasti bilangnya tuh Sunlight. Nah, untuk produk super pel tadi itu tuh udah lumayan lama banget ya, saya belinya udah sekitar 4 ataupun 3 bulanan yang lalu, saya kalau lupa ingat, pokoknya udah lumayan lama banget di dalam lemari. Nah, itu baru saya pakai karena kan emang baru habis ya yang ada di tempatnya. Untuk sekarang ini saya belinya itu yang mereknya Soklin kalau nggak salah. Untuk Mama Lemonnya ini tumpah-tumpah dikit nggak apa-apa lah ya. Untuk semua wadahnya juga nanti bakal saya cuci di akhir, kalau misalkan udah selesai semuanya saya refill. Lanjut, untuk sabunnya Dek Moren sama kakak Alia ini juga lagi saya refillin. Nah, untuk sabun ini tuh setiap bulan saya belinya cuma 2 karena emang butuhnya tuh 2. Ya berarti sekitar 400 milian gitulah saya setiap bulannya itu beli buat adik Moren sama kakak Alia. Oke, lanjut, untuk Rapika ini juga langsung saya refill karena di tempatnya itu habis. Nah, untuk Rapika yang ada di dalam wadah ini tuh habisnya sekitar ya 2 kali setrikaan gitu. Oke, lanjut, udah selesai semua nge-refillnya. Nah, ini saya tuh lagi nyuci semua botol-botol sabunnya biar nanti tuh nggak lengket dan juga nggak berkerak. Kalau misalkan berkerak tuh agak gelai-gelai gimana gitu. Nah, habis selesai nyuci semua botolnya, nanti lanjut lagi untuk piring-piringnya itu bakal saya cuciin. Jadi biar wastafelnya itu bersih. Kalau misalkan wastafel bersih kan nggak ada cucian piring. Kalau misalkan mau masak-memasak ataupun beraktivitas di dapur pastinya itu happy banget, betul apa betul? Nah, untuk videonya seperti biasa ini saya percepat aja ya biar dilihatnya itu enak. Pengen nanya juga nih sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua kalau misalkan hari Senin itu suka riweuh banget nggak sih? Kalau saya pribadi nih, misalkan hari Senin entah kenapa kayak suka riweuh banget. Padahal di hari Minggu tuh semuanya udah saya persiapin, jadi biar nanti di hari Senin tuh agak legaan dikit lah ya, jadi biar nggak riweuh-riweuh amat. Tapi kadang tuh masih tetap aja beneran riweuh banget. Kalau misalkan ada yang samaan, ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Jadi kadang riwahnya itu entah ada-ada aja gitu loh. Contohnya tuh kayak tadi pagi, kakak Alia sama adik Moren udah saya mandiin. Nah, kakak Alia nggak sengaja numpahin air minum yang mau dibawa ke sekolahan. Padahal posisinya saya juga udah siap, udah tinggal berangkat aja ya. Tapi kan karena tumpah mau nggak mau saya harus ngepel lagi. Ya nggak, bukan ngepel sih, kayak ngebersihin airnya gitu loh biar nggak kemana-mana. Oke lah, lanjut lagi aja ya ke videonya. Nah, ini saya tuh lagi masak udang asam manis buat kakak Alia. Ini cuman buat 1 kali makan aja karena emang udangnya tuh sedikit banget. Nah, kalau saya tuh masak udang biasanya yang makan tuh cuman kakak Alia aja, kalau saya nggak makan. Jadi saya tuh makan lauk yang lain aja bareng sama pak suami. Nah, kenapa saya tuh jarang banget masak udang? Karena pak suami saya tuh alergi sama udang ataupun persifutan. Kalau misalkan saya tuh pengen makan seafood, biasanya saya beli di luar. Kalau pak suami makannya itu ya masih tetap kayak Lamongan gitu. Tapi saya juga jarang-jarang banget ya makan seafood kalau lagi pengen aja. Kasihan gitu loh pak suami ngeliatin saya makan enak, sedangkan pak suami itu masih sama aja makannya itu Lamongan. Nah, kalau misalkan masak udang, kalau buat saya pribadi biasanya suka saya pedesin kayak sambal tauco gitu loh. Masya Allah, nampol banget. Tapi emang udah lumayan lama banget ya saya tuh nggak bikin sambal udang tauco.
Next mungkin insya Allah kalau saya lagi semangat ataupun lagi nemu udang yang bagus, saya bakal masak sambal udang tauco. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya lagi masak-masak menu buat saya sama Pak suami. Untuk menunya ini beneran simple banget, menu di tanggal tua lah ya. Teman-teman juga nanti bisa lihat aja sendiri menunya itu apa aja. Nah, yang pertama ini saya lagi ngedadar telurnya itu sampai garing. Kalau saya lebih sukanya itu yang kayak gitu. Dan kalau misalkan ngedadar telur, entah kenapa sekarang ini lebih suka pakai wajan legendaris. Jadi rasanya itu Masya Allah lebih nampol aja gitu loh. Lanjut, untuk wajahnya udah saya cuci. Nah, habis saya cuci kan masih ada airnya. Terus saya panasin terlebih dahulu sampai airnya itu nggak ada. Kalau udah tinggal saya masukin aja minyak yang baru. Nah, untuk minyak ini tuh nanti buat ngegoreng gorengan. Untuk ikan asinnya juga tadi udah mateng ya, udah saya taruh juga di piring. Nah, itu ditunggu sebelahnya saya lagi ngerebus daun ubi. Daun ubi kalau di kampungnya saya nyebutnya itu lenggok. Kira-kira ada yang samaan juga nggak nih nyebutnya itu lenggok? Kalau misalkan ada yang samaan juga, ayo komen juga dong di bawah biar saya tahu. Oke, lanjut. Nah, untuk gorengannya di sini saya tuh pengen banget ya bikin gorengan gembus ataupun ampas tahu ataupun dage. Nah, untuk gembus ini harganya tuh murah banget ya, Rp3.000 aja. Ini juga ukurannya lumayan gede. Nah, nanti saya juga bakal ngegoreng tempe. Untuk daun ubinya itu cuman saya rebus aja, jadi nggak saya neko-neko, nggak saya tumis ataupun nggak saya apain. Pokoknya lebih suka tuh direbus aja kayak gitu. Nah, untuk sambalnya nanti tuh pakainya itu sambal yang rebusan. Kalau misalkan bikin sambal rebusan, Masya Allah rasanya itu sedap banget, kayak beneran lagi di kampung makan lotek. Nah, lanjut ya, untuk si ampas tahunya ini lagi saya goreng terlebih dahulu. Kalau misalkan ngegoreng ampas tahu, saya lebih suka yang tepungnya itu agak tebelan. Nah, tapi kalau misalkan lagi ngegoreng tempe, biasanya tepungnya itu lebih suka yang enceran, jadi biar nanti tuh kriuk. Karena wajahnya itu nggak muat, bukan nggak muat sih, sebenarnya muat-muat aja ya kalau misalkan langsung mau ngegoreng tempe. Tapi saya tuh mager banget kalau misalkan nanti harus nempel-nempelan. Jadi ini ngegorengnya tuh satu-satu. Untuk sisa tepungnya nanti tuh bakal saya karetin aja. Jadi untuk sekarang ini tepung kayak gitu tuh nggak saya masukin ke dalam toples. Kadang saya tuh suka lupa gitu loh untuk expirednya itu kapan. Kalau pas lagi inget ya biasanya di bagian bawahnya itu saya tulisin. Tapi kalau misalkan pas lagi lupa ya biasanya nggak saya tulisin. Nah, yang kayak gitu tuh yang bahaya. Oke, lanjut ya, ini saya tuh lagi ngegoreng tempe. Untuk tepungnya juga pakai tepung yang sisaan tadi, makanya ini tuh tepungnya dikit banget. Kalau misalkan masak kayak gini biasanya itu ini buat makan dadakan. Contohnya itu kayak di malam hari pas Pak suami mau berangkat kerja shift malam gitu. Ini tuh menu kayak gini lebih enak dimakan dadakan, apalagi kalau ada petainya. Waduh, Masya Allah beneran nampol banget rasanya tuh. Oke, lanjut lagi ke videonya. Udah selesai masak-masaknya. Nah, di sini saya tuh lagi mau unboxing. Jadi kemarin Pak suami tuh habis beli perlengkapan buat usaha ataupun ya sampingannya Pak suami gitu. Nah, saya kurang tahu ini nama jelasnya itu apa. Kata Pak suami ini namanya itu Impact. Nah, untuk harganya itu kalau nggak salah sekitar 700 ribuan. Nah, kalau nggak salah ini tuh alat buat copot pasang baut yang ada di pelek mobil. Karena kan sampingan Pak suami emang ngejualin pelek gitu ya, makanya Pak suami itu beli ini. Tadinya kan Pak suami pakainya itu alat yang seadanya. Nah, kalau misalkan pakai alat yang seadanya, kadang tuh Pak suami ngerasa capek banget kalau misalkan ada beberapa kali harus ngeganti baut ataupun masang peleknya. Makanya Pak suami itu beli alat ini. Kalau misalkan pakai alat ini, masangnya itu Masya Allah beneran cepet banget dan gak capek sama sekali. Untuk di bagian dalamnya kayak gini, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Terus juga ada casanya. Saya juga baru tahu ya kalau kayak gini pakainya itu casan. Ada satu paket lagi, itu paketan apa ya namanya, Jan, saya kok lupa banget. Oh iya, yang satunya itu dongkrak. Nah, ini tuh sengaja banget ya saya upload di video saya, jadi kayak buat nambah-nambah durasi video aja gitu. Nah, kali-kali kan Pak suami teman-teman ada yang butuh juga. Untuk linknya ada di description box yang paling atas. Untuk dongkrak ini Pak suami itu sengaja banget beli karena emang dongkraknya itu beneran gak bikin capek tangan ataupun pegel. Nah, untuk dongkrak ini harganya tuh kalau nggak salah sekitar 400 ribuan. Untuk mereknya Tekiro, teman-teman juga bisa lihat aja ya. Ini tuh katanya Pak suami beneran enak banget untuk dongkraknya. Kalau kata Pak suami, dongkrak yang sebelumnya itu capek banget gitu loh, apalagi kan harus ngeganti 4 pelek, jadi kan harus ngedongkrak juga ya 4 kali. Makanya Pak suami itu beli kayak gini karena emang bener-bener dibutuhkan banget.
Kalau untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat aja lah ya di description box Shopee-nya, itu tuh udah lengkap banget penjelasannya. Kalau saya mah kurang tahu kalau misalkan harus ngejelasin kayak gini. Nah ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.